Dalam peribahasa rabi-rabi orang Yahudi, ada 5 jenis pendengar firman. Jenis pertama, cepat dengar, cepat lupa. Masuk semua, keluar semua. Itu tipe 1. Tipe 2, lambat dengar, lambat lupa. Dengarnya lambat, dan nyampe-nyampe. Pendeta Amin dia masih di awal. Akhirnya dia pulang hanya dengan 10 atau 20% dari firman itu. Tapi dia simpan. Setahun 2 tahun lagi baru lupa. Lumayan kan? Tipe 3 lah yang paling sial. Lambat dengar, cepat lupa. Dengar jangan nyampe-nyampe, lupa lagi. Tipe 4 lumayan. Cepat dengar, lambat lupa. Nangkapnya cepat, lupanya lama. Tipe 5 sempurna. Cepat dengar, tidak lupa. Saya pernah berkhotbah di sebuah kantor. Saya menjelaskan 5 tipe pendengar firman. Begitu salaman dari ibu-ibu salaman saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, boleh gak nambah 1 tipe lagi? Dalam hati saya, buku yang saya baca cuma segitu. Oke Bu, jadi tipe 6 itu apa Bu? Dia ulang. 1, cepat dengar, cepat lupa. 2, lambat dengar, lambat lupa. 3, lambat dengar, cepat lupa. 4, cepat dengar, lambat lupa. 5, cepat dengar, tidak lupa. 6, tidak dengar, tidak lupa. Oleh pikir-pikir benar juga ya. Kita yang rajin dengar aja lupa, apalagi yang tidak pernah dengar kan? Karena tidak pernah dengar, tidak ada yang dilupai. Nah, bacaan yang kedua berkata bahwa dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Hai orang-orang Pontia, Anda sudah diselamatkan. Amin. Kurang semangat aminnya. Rupanya orang Protestan semua ini ya. Kalau orang karismatik itu aminnya semangat. Saya pendeta Protestan. Pertama kali saya berkhotbah di gereja karismatik. Sementara saya semangat berkhotbah di mimbar, ada ibu-ibu dan buat teriak, amin. Secara refleks dari mimbar saya bilang, belum. Gitu. Karena di gereja saya, amin artinya selesai. Padahal amin artinya sungguh benar. Nah, saya mau tanya untuk saudara-saudara keluarga besar orang Pontia. Apakah Anda yakin Anda sudah diselamatkan? Karismatik semua kan. Lalu apakah keyakinan itu selesai? Tidak. Dalam bacaan kita Paulus berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Artinya, kalau saudara yakin bahwa saudara sudah diselamatkan, operasionalisasikanlah keselamatan itu. Buatlah agar keselamatan itu operasional dalam hidup Anda, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam rumah tangga sehari-hari, dalam pergolakan sehari-hari. Operasionalisasikanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maknanya adalah dengan menghormati Tuhan, dengan kerendahan hati. Kedua, dikatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Artinya bahwa sebagai satu keluarga besar, sama-sama saling menolong untuk mengoperasionalisasikan keselamatan itu dalam kebersamaan. Itulah sebabnya tema kita berkata, bersama menemukan bintang. Tapi hasil akhirnya adalah setiap orang dikatakan ini bercahaya seperti bintang di antara orang-orang yang bengkok hatinya. Begitu kata bacaan kita tadi. Jadi kalau tema ini dipilih,
Maka, kalau saudara-saudara sebagai warga keluarga besar Tonsea meyakini bahwa saudara sudah diselamatkan, dan sekarang saudara mengoperasionalisasikan keselamatan itu dengan tetap berpegang pada firman, maka hasil akhirnya dikatakan gini: Anda tidak beraib, tidak bernoda, melainkan Anda akan bercahaya seperti bintang di dunia ini. Jadi kalau tema kita mengatakan bersama menemukan bintang, saya mau membawanya ini juga, bersama menjadi bintang. Tapi bagaimana supaya menjadi bintang? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan dekat. Biarlah Kristus tetap dalam hidupmu. Biarlah Kristus tetap hadir dalam hidupmu. Sepanjang tahun 2015 ini, biarlah Kristus tetap hadir dalam keluargamu, dalam hidupmu sehari-hari. Buatlah Kristus selalu hadir, sehingga tidak hanya waktu Natal kita terima Yesus, tapi sepanjang hari, dari hari ke hari sepanjang tahun ini, biarlah Kristus engkau hadirkan dalam hidupmu. Dan saya mau nanya, kalau Kristus hadir dalam hidup saudara, kalau Kristus hadir dalam hidup kita, apa yang kita dapat dari Dia? Kalau Kristus ada bersama Anda, apa yang Anda dapat? Saya pernah pakai ilustrasi begini. Kalau saya tinggal bersama Anda di rumah Anda, apa yang Anda dapat dari saya? Ada yang jawab, dihotbain melulu. Gitu. Kalau Kristus hadir dalam hidup Anda, apa yang Anda dapat dari Dia? Menurut saya ada 3 hal. 1, keselamatan. Kristus datang supaya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Kristus adalah hidup saudara, hai orang-orang Tonsea, maka hal pertama yang saudara dapat adalah keselamatan, kehidupan kekal. Kedua, kalau Kristus hadir bersama Anda, maka hal kedua yang Anda dapat adalah pertolongan. Maksud saya begini, kalau Kristus menyertai orang-orang Tonsea, tidak berarti bahwa orang-orang Tonsea bebas dari kesulitan. Kalau Kristus beserta kita, tidak berarti bahwa kita bebas dari kesulitan. Kita hidup di negeri yang banyak kesulitan. Mau tidak mau, kita tidak bebas dari kesulitan. Kalau macet jalan, apakah macet hanya dialami oleh orang yang tidak disertai Tuhan? Tidak. Disertai Tuhan, dan disertai Tuhan, macet ya macet. Saya punya ilustrasi yang saya suka. Saya sekeluarga, kami tinggal di Cipinang Jaya. Cipinang Jaya itu di belakang penjara Cipinang. Bukan di dalam, tapi di belakang penjara Cipinang. Tetangga saya sebelah kanan, orang Bali, Hindu. Sebelah kiri, orang Batak, Haji. Kami bertiga tinggal daerah banjir. Sekarang tidak lagi. Dulu tidak ada banjir. Sekarang tidak lagi sejak PKT dibangun. Hanya ilustrasi. Apakah kalau banjir datang, banjir bilang begini, ini rumah pendeta, disertai Tuhan dia lewat? Enggak. Disertai Tuhan, dan disertai Tuhan, tinggal daerah banjir ya kebanjiran. Tapi apa beda saya sama tetangga saya? Tetangga saya itu karena tidak mengalami penyertaan Tuhan, maka banjirnya baru 2 cm, ngomelnya udah 2 meter. Saya tidak, karena saya meyakini penyertaan Tuhan, maka sekalipun banjirnya sudah 2 meter, saya tekun berenang di banjir itu. Maksud saya adalah, kalau Tuhan menyertai Anda, Anda tidak bebas dari kesulitan. Tapi penyertaan Tuhan memberi Anda kekuatan, semangat, hikmat, kebijaksanaan untuk memikul masalah dan mengatasi masalah.
hal ketiga yang saudara dapat kalau Tuhan bersama Anda ialah kebutuhan-kebutuhan jasmani. Makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau Tuhan beserta kita, yang kita dapat adalah kebutuhan kita. Dalam doa Bapa kami, kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan hari-hari. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Cukup artinya sesuai kebutuhan. Jadi hal ketiga yang kita dapat dari Tuhan adalah kebutuhan. Hai orang-orang Tonsea, yakinlah bahwa kalau Anda membiarkan Tuhan beserta Anda dapat 3 hal. 1, keselamatan. 2, pertolongan. 3, kebutuhan. Dengan demikian, Anda bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Dan secara khusus, kalau Allah hadir dalam keluargamu, kalau Allah hadir dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, dalam kehidupan suami istri, orang tua dan anak, kalau Tuhan hadir di situ, bagaimana situasi rumah tangga saudara? Saya pernah membaca sebuah buku. Buku itu menjabarkan begini, ada beda kalau Tuhan hadir dalam keluarga kita dan kalau Tuhan tidak hadir dalam keluarga kita. Perbedaan itu dijabarkan dengan sejumlah kata dalam bahasa Inggris. Semua kata dalam bahasa Inggris itu dimulai dengan huruf H. Huruf H, H, H. Sesudah G, sesudah G. H. Dia bilang begini, kalau Kristus tidak hadir dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita startnya H pertama. Home, sweet home. Tapi karena Kristus tidak hadir, lama-kelamaan rumah tangga kita merosot menjadi H kedua, hotel. Tahu nggak apa beda hotel dengan rumah tangga? Hotel itu check in, check out, suka-suka. Rumah tangga tidak kan? Sekali check in, suka check out kan? Tapi karena Kristus tidak hadir, lama-kelamaan dalam rumah tangga kita itu check in, check out, gampang. Itulah sebabnya mengapa sekarang terjadi banyak perceraian. Dan kalau dibiarkan terus, terjadilah H ketiga. H ketiga, apa? H-E-L-L. Hell. Rumah tangga Anda akan menjadi neraka. Sebaliknya, kalau Kristus hadir, apa yang terjadi dalam rumah tangga Anda? Home sweet home. Ada masalah, jangan takut. Karena akan ada hell. Hell. Hell, gitu. Dan karena itu selalu ada hope. Hope. Dan karena itu selalu ada happiness. Kalau Kristus hadir. Saya pernah memberkati sebuah perkawinan. Habis pemberkatan, salaman di pintu. Ibu pengantin laki-laki datang bilang sama saya, Pak Pendeta, boleh nggak saya tambah 1 hal lagi? Boleh nggak saya tambah 1 hal lagi? Saya tanya apa? Dia bilang begini, kalau Kristus tidak hadir, home sweet home merosot menjadi just hotel, merosot lagi menjadi hell, dan ujung-ujungnya adalah
hantu gentayangan dalam rumah tangga itu. Sebaliknya kalau Kristus hadir, home sweet home, ada problem, selalu ada health, selalu ada hope, selalu ada happiness, dan ujung-ujungnya adalah selalu ada hahaha. Tahu-tahu ada ibu-ibu orang Manado, satu di sebelah ibu Batak, di sebelah ibu yang pengantin ini. Dia bilang begini, kalau Kristus hadir, satu hal lagi. Katanya apa? Dia bilang, heaven, surga. Tahu-tahu ada ibu Batak, satu di sebelah lagi, satu hal lagi, heaven. Nah, saudara, saya mau mengakhiri begini. Oleh karena itu, persoalan kita bukanlah apakah Kristus hadir atau tidak. Kristus pasti hadir. Persoalan kita adalah apakah kita selalu hadir bersama Dia. Tuhan tidak berubah, kita yang bisa berubah. Oleh karena itu, hai orang-orang Tonsea, bersama menemukan bintang. Bersama Anda sudah menerima Yesus. Sekarang tetaplah di dalam Dia. Apapun yang terjadi. Jadi saya mau mengakhiri renungan ini dengan pernyataan begini. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan Anda. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Koma, belum titik. Masih koma. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Dia. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Dia. Kalau Anda selalu bersama dengan Dia, maka Anda akan tidak hanya menemukan Dia, tapi menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini. Jadi orang-orang Tonsea yang sekarang merayakan Natal, kunci tahun dan tahun baru, saya mengucapkan bukan selamat tahun baru, selamat menjadi bintang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, menjelaskan firman-Mu. Biarlah kami semua dipimpin untuk merenungkannya siang dan malam, dan memberlakukannya dalam hidup sehari-hari. Khususnya bagi keluarga besar orang-orang Tonsea di Jabodetabek ini, biarlah kami semua sungguh-sungguh menemukan Kristus dalam hidup kami, dan membiarkan Kristus terus-menerus hadir dalam hidup kami. Sehingga kami dibimbing dan dituntun, sehingga hidup kami tidak bercela, tidak beraib, tidak bernoda, sehingga hidup kami bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini.